Halo guys, jumpa lagi di NT Gadget. Ya, jadi di video kali ini gue mau nge-share ke kalian ada beberapa alasan ya, lebih tepatnya 4 alasan kenapa kamu jangan beli iPhone 8 di tahun 2022 yang menjelang mau 2023 lagi nih. Ya, sebelum mulai, yuk make sure subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung aja yang ke poin yang pertama ya, karena desain. Ya, jadi desain iPhone 8 ini udah cukup jadul sekali ya. Jadi ini identik sama dengan iPhone seri 6 yang dirilis pada tahun 2014 ya, which is itu udah cukup jadul banget ya untuk tahun 2022 akhir sekarang ini. Ya, sebenarnya masalah desain ini subjektif gitu ya. Soalnya kan ada orang yang suka layarnya gede, soalnya kan handphone sekarang layar itu gede-gede ya. Dan ada juga orang yang masih suka sama handphone yang ukurannya compact kecil kayak gini. Ya, jadi menurut saya desain iPhone 8 ini jailbreaker banget deh. Soalnya kan buat kamu yang tadinya terbiasa pakai handphone layar super gede terus pindah ke iPhone 8, jadi itu berasa kayak gimana gitu ya. Soalnya kan konten-konten semacam Reel dan TikTok itu kan rasionya itu 18:9 ya, jadi memanjang gitu. Nah, soalnya kalau handphone ini layar itu masih agak kotak gitu ya, 16:9. Ya, jadi itulah alasan kenapa kamu jangan beli iPhone 8 di tahun 2022, karena desain. Oke, lanjut lagi, cepat aja. Yang kedua, mengenai dari performa. Ya, sebenarnya performa iPhone 8 ini nggak begitu buruk ya. Cuman kalau mengingat ini handphone udah cukup tua ya, sudah berumur 5 tahun sejak 2017 dirilis, dan sekarang ini pakai iOS versi 16. Ya, ini udah jadi rahasia umum gitu ya, kalau iPhone semakin tinggi iOS-nya itu semakin apa ya, dilambatkan gitulah performanya sama si Apple. Dan jujur, iOS 16 ini di iPhone 8 itu cukup apa ya, kayak kurang gesit dikit gitulah. Jadi kayak gimana ya, kurang satset gitulah. Jadi loadingnya itu kadang cukup lama ya, nah kayak gini nih tuh. Sebenarnya ini sih agak turun ya performanya dibanding dengan iOS 15 ke bawah. Ya beneran, saya pakai iPhone ini semenjak iOS 15 dan performanya itu masih oke, dan semenjak update ke iOS 16 entah kenapa performanya itu agak sedikit menurun. Padahal baterai health punya saya ini masih di 88% ya. Soalnya kan kalau baterai health-nya makin turun, performanya juga makin lambat. Nah, kemudian alasan yang ketiga, fitur. Sebenarnya fitur di iPhone 8 ini semakin apa ya, seiring perkembangan update iOS itu bukan berarti fitur-fitur di iOS tersebut itu hadir di sini. Apalagi untuk iOS 16, di sini nggak support seperti live text di video, dan juga kayak ngambil objek orang gitu loh, terus bisa di copy paste ke aplikasi lain. Ya mungkin kamu juga tahu lah ya kalau fitur iOS 16. Dan juga untuk fitur di foto itu nggak bisa ya, deep effect nggak bisa pakai foto kita sendiri. Misalkan kalau kita pakai foto wallpaper orang misalkan gitu ya, si jamnya ini tetap bakalan di area depan gitu, nggak di belakang si orangnya gitulah. Nah, itu cukup disayangkan. Dan juga untuk fitur lainnya ya, seperti di ciri khasnya iOS 16 seperti yang udah tadi gue bilang, seperti copy foto itu juga nggak bisa di sini ya, ngambil objeknya doang. Dan sebenarnya masih banyak sih fitur iOS 16 yang sayang sekali nggak ada di iPhone 8. Kemudian fitur selanjutnya mengenai baterai. Ya, jadi baterai di iPhone 8 ini bisa dibilang ya mungkin boros lah kali ya kalau untuk dikatakan di tahun sekarang ini. Soalnya nih, kamu bisa lihat ya di riwayat penggunaan baterai saya di sini. Saya hari ini ngecas itu sudah 3 kali. Nih, kamu bisa lihat buktinya ya. Di sini baterainya itu emang kecil sih dari sononya ya, cuma 1821. Jadi kalau kalian yang kerjanya itu di outdoor, ya di kebanyakan aktivitas di luar gitulah ya, dan jauh sekali dari chargeran, mending pikirin lagi deh untuk beli iPhone 8. Soalnya kan baterainya juga kecil gitu ya, nggak tahan lama. Dan mungkin kalau kamu masih kekeh pengen pakai iPhone 8 ini, harus punya
power bank gitu ya. Atau mungkin, handphone ini dijadiin handphone kedua, ya ini masih oke lah, update-annya juga aplikasinya di App Store masih cukup, panjang gitu ya. Dan saran gue sih kalau mau beli iPhone 8, lebih baik, tambah lagi 1 jutaan, sekitar 1 juta lebih lah. Kamu bakalan dapat iPhone SE ya, generasi kedua SE 2020 dan itu harganya itu sudah cukup murah, pakai chipset Apple A13 kalau nggak salah gitu ya. Ini dan itu masih cukup ngebut banget setara dengan iPhone 11 dan udah pasti, performanya juga jauh lebih kenceng, 2 kali lipat mungkinnya dibanding iPhone 8 ini. Oh iya, satu lagi, chargernya juga di sini walaupun sudah, support 15 watt fast charging, tapi itu kamu harus beli lagi, soalnya adapter bawaannya cuma 5 watt. Ya oke, jadi segitu aja untuk video alasan kenapa kamu jangan beli iPhone 8 di tahun 2022 menjelang akhir tahun 2023. So, thank you yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. And see you in the next video. Bye-bye.